Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tabiin selaku dosen mata kuliah pengantar AUD, dan di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya selaku moderator. Nama saya Rihadatul Aishwibowo, NIM 2419004, dan materinya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Rizka Fitriah, NIM 2419022, dan materi kedua akan disampaikan oleh Mbak Tusaifa Magdalena, NIM 2419014, dan materi yang ketiga akan disampaikan oleh Vina Indah Saputri, NIM 2419087, dan materinya seperti berikut ini. Saya Rizka Fitriah, NIM 2419022. Di sini saya akan menerangkan mengenai kelembagaan anak usia dini berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional sesuai UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 28 menyebutkan bahwa 1. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Yang kedua, pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan atau informal. Yang ketiga, pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal terbentuk taman kanak-kanak atau TK, Raudatul Atfal atau RA, dan bentuk lain yang sederajat. Yang keempat, pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non-formal terbentuk kelompok bermain atau KB, taman penitipan anak atau TPA, atau bentuk lain yang sederajat. Nah, terus B. Bentuk-bentuk lembaga PAUD di Indonesia. Upaya pembinaan dan pendidikan untuk anak usia dini dapat dilakukan melalui sebuah lembaga satuan lembaga formal dan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini. Ada 3 jalur jenjang PAUD di Indonesia, antara lain 1. PAUD jalur informal. PAUD jalur informal merupakan proses pendidikan bagi anak usia dini yang diselenggarakan di lingkungan keluarga, baik langsung diselenggarakan oleh orang tua maupun oleh pihak penyelenggara, homeschooling bagi anak usia dini. Kemudian yang kedua, PAUD jalur non formal yang akan dijelaskan oleh Mbak Diva Magdalena. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tusaifa Magdalena, NIM 2419014. Saya dari kelompok 5 pengantar AUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang 2 PAUD jalur non formal. PAUD jalur non formal merupakan proses pendidikan bagi anak usia dini yang diselenggarakan secara tekstur dan berjenjang di luar jalur formal. Bentuk lembaga PAUD jalur non formal yang A. Pos PAUD. Pos PAUD merupakan layanan PAUD yang penyelenggaranya dapat diintegrasikan dengan layanan bina keluarga balita BKB dan pos pelayanan terpadu posyandu. Program pos PAUD ditujukan untuk anak usia dini dengan usia yang pertama usia 3 hingga 30 bulan dalam bentuk program pengasuhan bersama. Program ini dilaksanakan selama 1 minggu sekali bersama orang tua atau pengasuhnya. Yang kedua, usia 31 hingga 72 bulan dalam bentuk program bermain bersama. Untuk kelompok usia 31 hingga 48 bulan. Yang B, Taman Penitipan Anak TPA. Taman Penitipan Anak TPA merupakan salah satu bentuk lembaga PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan sosial terhadap anak setelah lahir hingga 6 tahun. Tujuan layanan program TPA yang pertama, memberikan layanan pada anak usia 0-6 tahun yang terpaksa ditinggal oleh orang tua. Yang kedua, memberikan layanan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang. C. Kelompok bermain. Kelompok bermain KB adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 2-6 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Ruang lingkup program kegiatan KB mencakup bidang pengembangan, meliputi aspek yang pertama agama dan moral, yang kedua fisik, yang ketiga kognitif, yang keempat bahasa, yang kelima sosial emosi, yang keenam seni. Yang ketiga yaitu pendidikan anak usia dini jalur formal. Taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal merupakan salah satu lembaga pendidikan anak usia dini jalur formal. TK atau RA adalah salah satu bentuk pendidikan untuk anak usia dini dengan kisaran usia 4-6 tahun dengan beberapa tujuan. Yang pertama yaitu mengembangkan landasan bagi perkembangan potensi anak. Yang kedua yaitu mengembangkan
kecerdasan anak, baik dalam intelektual, spiritual, emosional, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu membantu mengembangkan potensi kecerdasan psikis maupun fisik. Komponen-komponen untuk penyelenggaraan TK atau RA adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurikulum, yang kedua peserta didik, yang ketiga tenaga pendidik atau tenaga kependidikan, yang keempat yaitu sarana dan prasarana, yang kelima yaitu pembiayaan, yang keenam yaitu pengelolaan, dan yang terakhir adalah kemitraan. Terima kasih. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.